asam salisilat sebanyak 2 gram, HPMC sebanyak 2,2 gram, air HPMC sebanyak 3,7 ml, gliserin sebanyak 16,5 ml, vitamin C sebanyak 0,011 gram, dipasol sebanyak 0,011 gram, TEA sebanyak 2,2 gram, propilen glikol sebanyak 11 ml, solvent sebanyak 66,078 ml. Praktikum percobaan sediaan kosmetik kali ini dimulai dengan mencuci alat-alat yang akan digunakan seperti mortir dan stamper, gelas ukur, pipet volume dan propipet, gelas beker, cawan porselen, batang pengaduk, dan corong kaca. Selanjutnya ialah pengembangan HPMC. HPMC yang sudah ditimbang lalu dikembangkan dengan mencampurkan HPMC dan aquades panas sedikit demi sedikit sesuai perhitungan. Lalu digerus konstan dan cepat hingga terbentuk musilago. Pengembangan HPMC menggunakan aquades panas ditujukan karena HPMC memerlukan suhu yang tinggi agar mudah larut dan mengembang sempurna. Kemudian dilarutkan asam salisilat dengan propilen glikol di atas hot plate. Selanjutnya dilarutkan asam askorbat dan nipasol dengan gliserin di atas hot plate. Kemudian dimasukkan larutan asam salisilat ke dalam mortir sambil diaduk, diikuti dengan dimasukkannya larutan asam askorbat dan nipasol. Lalu ditambahkan sisa aquades ke dalam mortir sambil diaduk, kemudian ditambahkan TEA tetes demi tetes hingga membentuk larutan kental. Selanjutnya, sediaan dimasukkan ke dalam botol serum hingga tanda batas, lalu dikemas menggunakan kemasan yang ada. Dan inilah hasilnya. Evaluasi sediaan serum yang pertama yaitu uji organoleptis. Uji ini dilakukan secara langsung dengan mengamati konsistensi, warna, dan bau dari sediaan yang dibuat. Hasil yang didapatkan yaitu sediaan serum ini memiliki konsistensi kental lunak, berwarna putih susu, dan berbau khas lemah. Pada uji homogenitas dilakukan dengan cara sampel dioleskan pada sepasang kaca praparat. Sediaan harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya butiran kasar. Kesimpulannya, hasil yang didapatkan telah sesuai dengan persyaratan di mana sediaan serum yang homogen tidak adanya partikel yang menggumpal dan juga partikel menyebar secara merata. Selanjutnya ialah uji viskositas. 100 ml sampel diletakkan di gelas beker lalu disesuaikan ketinggian permukaan sampel dengan ujung spindle viskometer. Viskometer dinyalakan sampai 3 kali putaran dan dimatikan. Pembacaan dilakukan pada kecepatan 3, 6, 12, dan 30 rpm. Angka yang didapat pada viskometer lalu dikalikan dengan faktor koreksi sehingga didapatkan viskositas sediaan. Hasil pengujian pada berbagai kecepatan didapatkan rentang viskositas sediaan sebesar 200 hingga 600 fps, sehingga sediaan sudah memenuhi persyaratan viskositas sediaan yang baik pada semua kecepatan, kecuali pada kecepatan paling tinggi yaitu 30 rpm. Hasil viskositas pada rpm 30 tidak berada pada rentang viskositas ideal serum menunjukkan bahwa sediaan terlalu encer saat menerima gesekan tinggi. Sehingga solusi dari permasalahan ini dengan meningkatkan konsentrasi gelin agent agar struktur gel makin kuat dan tidak mudah mencair jika diberikan gesekan tinggi. Selanjutnya ialah uji daya lekat, yaitu dengan menimbang 0,25 gram sampel, lalu sampel diletakkan di ujung kaca objek dan sampel ditumpuk dengan kaca objek lain. Tumpukan kaca objek lalu diberikan beban sebesar 1 kg dan ditunggu hingga 5 menit. Setelah 5 menit, masing-masing ujung kaca objek dijepit dengan jepitan yang masing-masing jepitan tersebut diberikan beban sebesar 80 gram. Waktu yang diperlukan kaca objek untuk terpisah ialah daya lekat sediaan. Pada uji daya lekat sediaan kali ini didapat daya lekat sediaan sebesar 22,43 detik, sehingga sudah sesuai dengan persyaratan daya lekat yang baik, yaitu lebih dari 1 detik. Selanjutnya ialah uji daya sebar. Ditimbang sebanyak 1 gram, kemudian diletakkan dengan hati-hati di kaca yang berukuran 20 x 20 cm. Selanjutnya ditutup dengan kaca dan diberikan beban dengan bobot mencapai 125 gram. Kemudian diukur diameter yang terbentuk setelah 1 menit.
Hasil yang didapatkan telah sesuai dengan persyaratan di mana daya sabar sediaan serum yang baik yaitu mempunyai diameter sebesar 5-7 cm. Evaluasi uji waktu kering dilakukan dengan mengoleskan serum ke bagian kulit dan sambil disiapkan stopwatch untuk mengukur lama waktu yang dibutuhkan sediaan hingga kering. Hasil uji ini didapat waktu kering sediaan selama 2,16 menit sehingga sesuai dengan persyaratan yaitu kurang dari 5 menit. Evaluasi uji pH yang dilakukan pada percobaan kali ini menggunakan indikator pH universal dengan cara dimasukkan sediaan ke dalam glass beaker lalu diambil satu strips pH meter dan dicocokkan dengan indikator pH universal. Hasil yang didapatkan percobaan kali ini didapatkan serum dengan pH 2 sehingga tidak sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa sediaan serum yang aman bagi kulit memiliki pH dalam rentang 4,5 sampai 6,5. Cara pengatasan ketidaksesuaian yang terdapat pada uji ini adalah dengan cara menambahkan larutan buffer ataupun penambahan asam atau basa yang dipantau oleh pH meter.